Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya atas nama keluarga menyapa kita semua. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam. Pertama-tama sebagai kaum yang religius, sebagai manusia yang beriman, patut kita panjatkan puji dan syukur hadapan Tuhan karena atas pernyataannya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini, hingga kita boleh berkumpul bersama di tempat ini di dalam kita mengadakan ibadah hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sebelum saya melanjutkan akan ibadah kita saat ini, perlu saya sampaikan bahwa liturgi yang kita pakai saat ini adalah liturgi BPMJ Jemaat Umum Mapu yang diberikan kepada setiap keluarga untuk melaksanakan ibadah di dalam keluarga itu sendiri. Kita tahu bahwa kita tidak bisa bersama-sama memuji Tuhan di rumahnya, di rumah yang kudus, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Untuk kita memulai akan ibadah kita pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya sebagai hujan yang lebat sisa apa yang berikutnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Kedua, Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnianya menyegar kita terus dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami. Mama, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh benar bahwa dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, marilah kita menaikkan doa pribadi kita masing-masing saat teduh untuk kita. Ibadah hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus boleh jadi di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Bapak Mama, saudara-saudaraku, ada salam kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya atas kita sekalian. Amin. Mari kita muji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus sisa apa yang berikutnya. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar
tanda rahmat aku menyerah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Di hadapan tata aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan pada saat ini ada nats pembimbing bagi kita yang terambil dari Yeremia 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Nats pembimbing bagi kita Yeremia pasal 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mengaminkan nats pembimbing kita pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan 2. 415 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau. Berkenan sisa apa yang berikutnya. Gembala baik bersulinan merdu. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau. Berkenan, oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tenang hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai tenang bening. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita membaca dan merenung sebagian daripada firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada ibadah saat ini, di mana kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sebelum kita membaca dan merenung sebagian daripada firman Tuhan, marilah kita minta pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Hingga apapun yang kita renungkan, apapun yang kita baca saat ini, kita boleh melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Dan kepala yang tertunduk, hati kami terangkat Bapa. Kami bersyukur di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih khusus Tuhan, ada sukacita yang kami rasakan saat ini, di mana Engkau mempersatukan kami keluarga. Siapapun kami saat ini Tuhan, Engkau tidak memperhitungkan kami berapa banyak kami di sini, tapi siapa kami yang mau bersekutu dengan Engkau ya Tuhan.
Mari Engkau curahkan roh-Roh-Mu yang kudus Tuhan. Mari Engkau urapi kami. Serta Tuhan beri kami roh hikmat, akal budi di dalam kami melaksanakan ibadah saat ini. Ya Tuhan Maha Baik, Bapa yang penuh kasih. Pada saat ini Bapa, kami mau membaca dan merenung sebagian daripada firman-Mu. Sebelum kami baca dan merenung Tuhan, kiranya Engkau mengetuk hati dan pikiran kami. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh membaca merenung firman-Mu ini, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu ini, yang sebagai penyambung di dalam firman-Mu ini. Tuhan tahu manusia yang punya kelemahan, punya keterbatasan. Tuhan, mari Engkau kuatkanlah, mari Engkau beri roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan ya Bapa. Ya Tuhan Maha Baik, Bapa yang penuh kasih, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama anak kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan terambil dari Lukas 24 ayat 44 hingga ayatnya ke-53. Lukas 24 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-53. Lukas 24 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan kamu akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang diberi kesempatan untuk kita membaca, merenung sebagian daripada firman Tuhan yang ada pada saat ini. Lukas 24 ayat 44 hingga ayatnya 53 adalah mencerita tentang kisah Yesus. Kisah Yesus di sini saya ambil tema bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dari bacaan ini dari Lukas 24 ayat 44 hingga ayatnya ke-53, ada 3 hal mendasar yang kita sama-sama dengarkan dan yang saya sampaikan ke Bapak Mama, saudara-saudaraku sekalian, di mana kisah Yesus pada saat itu, apa yang disampaikan kepada murid-muridnya di Yerusalem saat itu. Hal mendasar yang pertama bahwa Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya saat itu. Memberikan tugasnya untuk mereka harus bersaksi, mereka harus percaya, dan mereka harus meyakini bagaimana Tuhan memberikan pemahaman kepada mereka, membuka pikiran wawasan mereka supaya mereka mengerti isi kitab-kitab para nabi saat itu, dan mereka percaya bahwa di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada penyelamatan dan keselamatan. Dan tugas itulah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya saat itu. Dan murid-muridnya sangat yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah penuh dengan kasih dan akan digenapinya. Yang berikut adalah tentang janji yang diberikan kepada mereka. Tuhan menjanjikan mereka adalah Roh Kudus. Dari bacaan Lukas ini,
hal yang mendasar yang kedua adalah menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya saat itu. Ia berkata kepada murid-muridnya, sekarang kamu berada di tanah Yerusalem. Kamu tidak boleh keluar sebelum kamu mendapatkan Roh Kudus atau sebelum digenapi dari tempat yang maha tinggi. Jika kamu lakukan segala sesuatu, jika kamu melakukan penginjilan tanpa adanya Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, berarti semuanya itu hanyalah sia-sia. Tapi mereka tetap akan berpegang teguh pada perintah Tuhan Yesus Kristus pada saat itu, dan hingga pada akhirnya Tuhan sendirilah yang membawa mereka keluar dari Yerusalem saat itu menuju ke tempat yaitu di dekat Betania. Dan di tempat itulah pada saatnya yang hal mendasar yang ketiga, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya di situ. Ketika Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, saat itu juga Tuhan Yesus berpisah dengan mereka dan Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Tapi hal menarik Bapak Mama saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus memberkati mereka atau memberkati murid-muridnya saat itu juga murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Dan yang menariknya, pada saat mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali dengan penuh sukacita. Kita tahu bersama bahwa kita kaitkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jika kita mengadakan sebuah perpisahan, baik itu dengan orang terdekat, orang yang kita sayang, kita cinta, keluarga, saudara pun, jika kita berpisah, itu pasti ada rasa kesedihan dalam kehidupan kita. Itu pasti kita kaitkan dalam kehidupan kita hari lepas. Tapi ini berbeda Bapak Mama. Di sini ketika Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, mereka kembali ke Yerusalem dan mereka kembali dengan sukacita. Mengapa mereka bersukacita? Bukannya bersedih karena mereka berpisah dengan Tuhan, tapi mereka bersukacita karena mereka adalah mendapatkan pemahaman, mendapatkan Roh Kudus yang benar, mendapatkan janji-janji Tuhan yang benar dalam kehidupan mereka. Mereka tidak ada kekhawatiran lagi dalam hidup mereka, tidak ada ketakutan dalam kehidupan mereka, karena mereka telah diurapi iman yang benar. Mereka telah diurapi pengalaman yang Tuhan janjikan kepada mereka. Jadi mereka tidak akan bersedih ketika mereka berpisah dengan Tuhan, dan mereka akan kembali ke Yerusalem saat itu. Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah murid Yesus pada saat itu ini tidak terlepas dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan sebenarnya memberikan tugas kepada kita untuk kita bersaksi, untuk kita selalu melakukan kesaksian tentang Dia yang menderita di atas kayu salib demi menyelamatkan atau demi menebus dosa-dosa kita sebagai umat yang berdosa. Ini tidak terlepas. Bagaimana kehidupan kita hari lepas hari memaknai akan janji tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terkadang dalam kehidupan kita merasa lemah, kita merasa putus asa oleh segala macam cara kehidupan yang kita jalani. Tapi Tuhan di sini tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Karena di dalam kesengsaraan kita dalam menjalani kehidupan ini pasti ada ketekunan. Dan di dalam ketekunan itu pasti ada tahan uji. Dan tahan uji itu pasti adalah pengharapan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan berikan tugas dan Tuhan berkati kita. Jangan pernah kita khawatir ataupun putus asa apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini. Karena makna dari Tuhan naik ke surga itu adalah beberapa hal Bapak Mama saudara-saudaraku. Kita tahu bahwa di luar Tuhan tidak ada penyelamatan dan keselamatan lain. Hanya Dialah juru selamat kita. Hanya Dialah penyelamat kita satu-satunya. Dan yang berikut adalah makna Tuhan terangkat ke surga. Itulah menyiapkan tempat bagi umat-umatnya yang percaya kepadanya, bagi umat yang beriman, bagi kita yang percaya kepadanya. Ia menyiapkan tempat bagi kita. Dan yang berikut, Yesus terangkat ke surga untuk memberikan peluang bagi kita yang masih diberi kesempatan untuk bersiaran di dunia ini, untuk memberitakan Injil, melakukan hal yang baik, dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terlebih khusus Bapak Mama saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam saat-saat ini
kita sedang dilanda oleh wabah penyakit, di mana dalam kehidupan kita siapapun dia pasti kita ada rasa ketakutan, rasa panik, kok kenapa ini bisa terjadi. Pasti kita punya pemikiran, apakah Tuhan ini meninggalkan saya. Tapi dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena apapun yang terjadi, cobaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak terlepas dari kemampuan kita dan juga tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah rencana Tuhan. Tapi terkadang kita berpikir bahwa jika saya sakit atau cobaan apapun yang saya alami, kok saya ini kehendak Tuhan, buat apa saya takut? Apapun yang terjadi pasti kehendak Tuhan. Kita terkadang berpikir seperti itu, tapi bukan seperti itu caranya. Tuhan itu berpikir bahwa kamu harus bijak, kata Tuhan. Kamu harus bijak. Jika kamu melihat mara bahaya, kamu akan menghindar ataupun kamu tersembunyi. Bukannya kamu adalah penakut, tidak. Jika kamu bijak, tapi orang bodoh akan berjalan terus dan ujung-ujungnya kena mara petaka. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya di dalam saat-saat ini, bukan saja wabah yang kita alami saat ini yang begitu menakutkan, yang membuat kita seolah-olah tak berdaya, tapi ini adalah tidak ada yang di luar kehendak Tuhan ataupun kemampuan kita sebagai manusia. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kaitkan dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga ada sebuah kemandirian, di mana Tuhan memberikan janji kepada murid-muridnya, kamu harus mandiri. Ambil contoh dalam sebuah keluarga, seorang anak memberikan kemandirian untuk melakukan sebuah hal apa saja yang ia inginkan dalam kehidupannya. Orang tua tidak akan mengizinkan anaknya melakukan hal yang tidak baik dalam menjalani akan masa depannya. Pasti orang tua akan mendukung apa yang dilakukan oleh anaknya untuk hal yang baik. Itulah bagian dari kemandirian. Tapi di sisi lain, kita tahu bahwa Tuhan adalah memakai orang tua kita untuk menolong kita sebagai anak-anaknya. Seperti yang kita pernah katakan bahwa orang tua adalah Tuhan kedua dalam kehidupan ini. Jadi sisi lain bahwa Tuhan adalah memakai orang tua kita untuk memberikan kita pemahaman, memberikan kita kehidupan yang cerah, apa yang kita harus lakukan, yang baik dan benar. Tapi tidak terlepas dari keinginan kita sendiri untuk melakukan hal yang baik. Dalam hal ini adalah mandiri dalam kita menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Seperti nats pembimbing tadi berkata bahwa, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 34 ayat 1 dan 2. Di salib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Sisa apa yang berikutnya? Di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji
bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Ini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sungguh benar bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, di mana Tuhan memberikan kita kesempatan dan waktu untuk kita membaca dan merenung sebagian daripada firman-Nya. Untuk itu, tanda ucapan syukur kita pada saat ini, marilah kita menundukkan kepala ke hadapan Tuhan, menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Selamat malam Bapa, Tuhan yang bertata di tempat yang maha tinggi. Kembali Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini kami boleh memaknai lewat akal dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu, kami sadar Bapa, kami adalah manusia yang punya kelemahan, punya keterbatasan. Banyak salah dan dosa yang kami perbuat menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Baik sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja Bapa. Untuk itu Tuhan, mari Engkau urapi kami, perbarui hidup kami, serta Tuhan curahkanlah Roh-Mu yang kudus dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan maha baik, Bapa yang penuh kasih. Pada malam ini Bapa, kami bersyukur di mana Engkau mempersatukan kami keluarga di tempat ini, baik yang ada tempat yang jauh ataupun dekat Tuhan. Tuhan, mari Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Bagi kami sebagai anak, orang tua, atau siapapun kami Tuhan, mari Engkau melihat akan pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Ya Tuhan maha baik, Bapa yang penuh kasih. Pada saat ini juga Tuhan terus mendoakan bagi saudara, anak, orang tua kami, dimanapun mereka berada, tempat yang jauh terlebih khusus di Pulau Bali Tuhan. Tuhan berkati mereka di sana, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan melihat akan kehidupan mereka, mari Engkau memberkati mereka, tuntun dan sertai mereka Tuhan. Baik mereka yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik saudara kami yang sedang menuntut ilmu untuk masa depan. Tuhan beri mereka umur panjang. Kiranya Tuhan memberi mereka kekuatan Tuhan, kesehatan yang cukup, sehingga dalamnya boleh menjalani akan kehidupan ini hanya bersandar kepada Engkau saja, karena Engkaulah sumber pengharapan yang teguh ya Bapa. Ya Bapa, Tuhan kami yang berada dalam keadaan surga, keluarga di tempat ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Pada saat ini juga Tuhan terus mendoakan bagi pelayan kami, terlebih khusus di jemaat Memapu. Mari Engkau memberkati pendeta, majelis jemaat diaken maupun pentua, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati akan pelayanan mereka, keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan maha baik, Bapa yang penuh kasih. Pada saat ini juga Tuhan terus mendoakan bagi lembaga kami di mana tempat kami berjuang, di Universitas Kristen Wirabacana Sumbar. Tuhan, mari Engkau memberkati lembaga kami Tuhan. Mari Engkau memberkati seluruh sivitas akademika di sana Tuhan. Mari Engkau memberkati rektor, pembantu rektor, dosen, pegawai, baik pun kami mahasiswa. Tuhan, siapapun kami, seperti apapun profesi kami masing-masing, kiranya Engkau melihat kami ya Tuhan. Ya Tuhan maha baik, Bapa penuh kasih. Terlebih khusus Tuhan untuk mendoakan bagi keluarga di tempat ini, orang tua kami, anak kami, suami atau istri kami yang berada dalam keadaan sakit, yang berada dalam pemulihan Tuhan. Mari Engkau memberkati obat penawar yang ia pergunakan, sehingga dengannya boleh memperoleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan maha baik, Bapa penuh kasih. Terus mendoakan juga Tuhan bagi pemerintah kami dari tempat yang tinggi hingga yang terendah.
Tuhan, mari Engkau memberkati akan roda-roda pemerintahan mereka Tuhan, terlebih khusus dalam menghadapi akan wabah COVID-19 ini ya Tuhan.